mungkin bisa diceritain bagaimana sih mendengar kabar dari Amir sakit hingga meninggal dunia itu seperti apa ceritanya? Sebenarnya Amir sakit dari beberapa hari yang lalu, dari sekitar 4 atau 5 harian yang lalu. Ya kita pikir ya sebagai sahabat, ya cuaca lagi kayak gini kan ya sakit biasa gitu ya kan. Tapi ternyata Amir ngirimin kalau ada masalah di paru-parunya, ya kita juga masih husnuzon gitu. Udah semoga panjang umur gitu kan. Tapi lama kelamaan semakin kritis sampai kemudian ya tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 19 tadi dini hari jam 1 Indonesia bagian barat. Tanggal 29 November pukul 1 dini hari di RS Sentul ya situ. Nah di situ kaget banget. Kita semua sahabatnya kaget. Syakir juga langsung ke RS. Syakir lihat Amir yang udah tinggal jasadnya aja, udah gak ada nyawanya. Syakir cium, badannya wangi banget. Dan kemudian ya Syakir pikir ya dia pantas dapetin itu, pantas syahid karena dia meninggal dalam keadaan sedang memperjuangkan dakwah abinya juga. Jadi ya wajar kalau kemudian jasadnya wangi, ya ketika dimandikan juga senyum gitu. Ya kita sahabat-sahabatnya semuanya, keluarga besarnya juga, teman-temannya, semua fans-fansnya juga pasti merasa sangat kehilangan karena Amir baru masih muda gitu, tapi ternyata ya itulah umur. Ya kita semuanya banyak belajar lah selama ini dari itu. Gitu. Jadi kaget. Baru berapa minggu mungkin Amir mulai penyakit? Baru semingguan ini. Iya, tadinya sehat-sehat aja. Kemudian ketika kemarin banyak orang yang sakit, nah dia mulai sakit ya kita pikir sakit biasa. Terakhir ketemu kapan sih? Iya itu jadi 3 hari yang lalu. Sebenarnya udah sebulan ini Amir tuh yang biasa ceria apa gitu, tiba-tiba biasanya kan kita suka ngebanyol, tapi beberapa minggu ini dia kayak Kir makasih ya, Kir maaf ya gitu. Sering bilang makasih sama maaf sampai terakhir kemarin maafin ya, semoga bisa ketemu lagi gitu dia. Udah ya kita bercandain sebagai temen kan, kita kuatin juga apaan sih Mer gitu. Itu mah sakit naikin derajat, ampunin dosa. Tapi ternyata itu adalah sapaan dan permohonan maaf terakhir dari seorang sahabat yang memang selama ini menemani Syakir. Ada obrolan terakhir nggak apa gitu yang menjadi bahasan kalian berdua? Mungkin beliau pengen bikin sesuatu apa ya, atau cita-citanya belum terwujud. Bagi sahabat. Dia tuh sebelumnya pengen banget ngobrol sama istrinya, itu pengen banget ngobrol sama istrinya. Dan apa ya, Amir tuh belakangan ini yang ngomongnya gitu aja, ngomongnya simpel, Kir pokoknya kita tetap sahabat ya mau gimana pun ya kan, mau gimana pun. Mungkin kemarin ada hal-hal yang ya urusan antara keluarga dari Alvin dan keluarga Syakir ada urusan, tapi kita bilang wah nggak ada urusan Mer, kita mah sahabat gitu ya kan, nggak ada urusan orang gitu, kita sahabat tetap. Sampai terakhir ya Kir makasih ya katanya, masih mau nerima terus udah ngebawa. Jadi Amir tuh susah banget dulu untuk kita bawa keluar Azikra gitu untuk ketemu Guru Syakir Habib Hasan Ja'far Segar. Sampai akhirnya di akhir hidupnya dia ketagihan di Majelis Nurul Mustafa di Habib Hasan Ja'far Segar. Makanya sampai terakhir sebelum meninggal juga Amir sempat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya itu makanya beberapa minggu ini itu aja yang diomongin Amir. Makasih ya Kir, maaf ya Kir kalau ada salah. Makasih ya. Gitu. Mengenal sosok Syakir seperti apa sih? Apa? Mengenal sosok Amir, almarhum. Amir tuh kocak orangnya. Jadi dia anak kiai tapi seru gitu, nggak kaku gitu ya. Makanya kita teman-temannya tuh mau yang dari kampus dari mana itu semuanya berteman sama dia gitu. Dan dia tuh bisa ngasihin suasana gitu, orang yang selalu menghibur ya, nggak pernah nyakitin orang ya, nggak pernah disakitin orang. Bahkan belakangan
malah disakitin sama banyak orang gitu kan, tapi tidak dinaikin derajat dia. Pokoknya Amer tuh sosok sahabat yang dia bisa ngimbangin lah gitu. Syakir kan kadang artis gitu ya kan, kadang ada sisi-sisi abstraknya, tapi dia tetap mau nerima gitu. Dan Amer tuh satu-satunya sahabat Syakir yang tidak melihat Syakir dari sisi artis. Mungkin teman-teman yang lain kan udah tahu gitu, Syakir nih artis itu. Tapi kalau Amer benar-benar memandang Syakir tuh sebagai sahabat, dia berani ngingetin, dia juga segede apapun masalah Syakir, dia bela-belain waktunya buat dengerin masalah Syakir. Syakir, apa yang mendorong Syakir di rumah sakit ya waktu itu mencium kening Amer? Ya. Ada rasa kehilangan atau seperti apa? Pertama rasa kehilangan kaget pasti ya. Tapi mencium kening itu salah satu kebiasaan orang-orang soleh ketika mereka meninggal. Jadi ketika orang-orang soleh meninggal itu kan rahmat Allah tuh kan itu berputar di atas jidatnya kan. Makanya orang-orang soleh rata-rata ketika ada orang soleh meninggal juga yang dicium keningnya. Dan ketika cium keningnya Amer, wah itu wanginya wangi misik, wangi apa kasturi. Wah Syakir bilang ini wangi banget gitu. Pas Syakir tanya, ya kan abis koma kan, belum mandi belum apa, tapi bisa harum kayak gitu. Tapi ya akhirnya Syakir tanya, ini dipakein apa, nggak dipakein apa Om? Berarti syahid, salah satu tanda syahidnya juga jasadnya harum. Oke. Doanya Syakir mewakili seluruh sahabat Amer dan fans-fans turut berduka cita untuk keluarga besar Amer dan keluarga besar Ustadz Arifin Ilham. Semoga Amer Allah kumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, bersama abinya, bersama Rasulullah SAW. Semoga keluarga, istri, semua yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk para fans-fansnya, semoga Amer bisa menjadi contoh yang baik buat kita, bahwa ketika kita berusaha memperbaiki diri di masa muda, itulah yang terbaik, karena bisa jadi kita nggak sampai tua kayak Amer gitu. Jadi jangan nunggu tua baru berubah, kayak Amer dari mudanya udah berubah, karena bisa jadi kita nggak sampai tua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu yang lalu komunikasi via Instagram. Jadi waktu itu kebetulan saya lihat story teman, yang mana story teman itu saya lihat wajahnya tuh mirip persis banget sama almarhum. Saya screenshot, terus saya kirim ke beliau ketawa ketika itu, dan sempat kirim voice note lah ketika itu. Ya beliau orangnya sangat humoris dan sangat humble, dan bagi saya beliau adalah orang yang benar-benar bisa membawa dengan siapa aja lah, sama teman-teman yang siapa aja dia bisa. Tapi sebelumnya kalau mengenai riwayat penyakitnya memang udah tahu atau gimana? Saya nggak tahu sama sekali. Bahkan dengar beritanya sakit aja, saya kira sakitnya hanya sakit biasa, mungkin masuk angin atau mungkin kecapean gitu kan. Tapi ternyata tadi malam saya mau tidur, terus istri saya ngabarin kalau ternyata Amer udah wafat gitu. Akhirnya ya udah, saya nggak jadi tidur, langsung berangkat ke sini untuk mencoba menemui ya terakhir kali untuk beliau lah. Sebagai kerabat mungkin sempat nggak dari almarhum gitu cerita, ada nggak sih keinginan dia mungkin yang sampai sekarang belum terwujud? Gimana? Sampai semestinya selama dia hidupnya gitu pernah ada cerita nggak gitu? Mungkin ada nggak keinginan dia belum terwujud sampai sekarang? Sebenarnya yang paling membekas itu terakhir ketemu 2 minggu yang lalu. Jadi ketika saya ikut di majelis di Nurul Mustafa, ketika itu habis majelis ngobrol banyak sama beliau, kurang lebih sejam 2 jam makan. Dia ngomong sama saya ketika itu, Bang Taki, tiap minggu rutin dong datang ke kajian di sini majelis Nurul Mustafa, biar kita sama-sama sering ketemu, kata beliau. Dia siap. Ya qadarullah, ternyata minggu depannya udah sakit, dan ternyata hari ini Allah sudah panggil lebih awal. Oke, itu aja. Mungkin ada pesan lain yang disampaikan almarhum pas. Kesan saya yang paling tidak pernah bisa dihilangkan, mungkin beliau adalah orang yang selalu ceria,
nggak pernah berpikir suuzon, kemudian selalu bisa membuat orang terhibur dengan lelucon-leluconnya dia, dengan hiburan dia bisa beatbox, dengan dia bisa sholawatan segala macam. Bagi saya beliau adalah orang yang sangat-sangat baik, dan saya saksi beliau adalah orang yang sangat dermawan kepada siapapun. Oke, baik. Doanya terakhir. Doanya terakhir Mas Pagi. Doa saya adalah mudah-mudahan almarhum diberikan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Allah pertemukan Amer dengan Rasulullah sebagaimana beliau orang yang sangat cinta dengan sholawat, setiap minggu hadir untuk di majelis-majelis sholawat. Itu aja. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.